artinya kan dokter ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib, bahwa Habib yang berzina, berzudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Nggak ada tuh yang tadi bilang ada Habib ngajarin ke umat kalau anak itu udah maksiat nggak apa-apa, diaminkan aja terus itu katanya ini kok belum darah daging keluarga habaib. Kalau kan gini, Habib ini sih kan kita lihat, kita kan ngaji sama beliau sekarang, kita bareng sama beliau sekarang, sampai beliau bikin FPI, meletakkan amar ma'ruf nahi munkar, berarti kan orangnya kemunkaran. Mana ada yang ngajarin kita suruh berbuat munkar atau keluarganya, justru menghindari, menjauhi, bahkan memerangi kemunkaran. Jadi menurut anda nih, ini juga ya, Bang Haji, seorang tokoh ya, banyak pengikut, kata-katanya bahaya, artinya bisa dihitung dan diikuti bahkan. Jadi menurut anda harusnya beliau ini kan udah suatu doktrin bukan mereka. Memang kalau terlepas beliau pernah menggali itu memang oknum memang mungkin saja ada bukan cuma di Habib aja, di kiai, di ustaz, bahkan ada tokoh kan anaknya kena narkoba, bahkan bisa aja. Timbul keresahan, apakah Bali ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mengkooptasi bahasa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa Indonesia ini gue yang kasih, Indonesia ini gue yang menikahin, salah menafikan para pejuang sesungguhnya, menafikan para waliullah yang wali Islam itu yang Islam Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Tanya ke mereka, banyak hal lain yang ikut berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan. Nah kalau sampai mengatakan hegemoni, apa namanya, menghegemoni dan menafikan pejuang-pejuang lain, itu berlebihan. Lebih nambah lagi kecurigaan umat ini tidak mau berziarah tempat ketahuan hasil darah. Sesuai internasional. Bali disesalkan mereka ini tahun kawan aslinya tidak mau di tes DNA. Harusnya tanya sama pakar Figi, tanya sama Robito, ya kan kenapa tuh tes DNA itu tidak menjadi salah satu hal-hal yang sudah dijawab. Ya, hal yang sudah dijawab sama kalangan habaib sendiri, terutama waktu itu kan pernah terjadi perdebatan Banten. Ya. Tapi sayang yang buat tesis katanya nggak datang, kabur, nggak tahu dah tuh kemana. Nah, tapi yang kita kejutkan ada yang tokoh yang kita kenal yang biasa dekat intensif sama habaib juga, yaitu Bang Haji Roma Irama. Terus terang kita kaget lihat podcastnya. Ya terlepas mungkin maksud dia apa, tapi beliau ini kemarin menanggap apa ya, berbicara masalah konteks ini, dan di podcastnya juga mengundang dari orang-orang yang mendukung ini Imanuddin ini, tapi mendukung orang-orang yang mendukung Imanuddin mereka undang. Tapi yang kita sesalkan kenapa beliau tidak bicara tabayun atau mengundang buat perbandingan. Nah di antaranya Kiai yang kita catat poin-poinnya, Bang Haji ngomong seperti ini. Ya bahwasanya beliau katanya pernah mendengar ada Habib pidato dulu beberapa puluh tahun yang lalu, ada anak Habib berjudi atau berzina, ya udah jangan kata apa-apa, biarin aja. Nah terlepas mungkin Bang Haji pernah dengar apa enggak, wallahu a'lam. Tapi yang saya menjadi garis bawahi, ini Bang Haji Roma Irama ngomong seperti ini, ya memang doktrin yang tadi itu, doktrin ini kan sudah mendarah daging di kalangan mereka, di kalangan Habib. Jadi seolah-olah nih Habib ini di pukul rata mengajarkan supaya ingin didewakan, Habib bermaksiat seakan-akan ini diaminkan, padahal kami pun tidak diajarkan seperti itu. Bagaimana Kiai Habib nih? Ini dampak dari fitnah ya yang dilakukan oleh Imad. Yang kita tahu dia ngambilnya tuh dari bak sampah ya kira-kira. Iya, karena dari internet kan. Kalau mau dibilang Imad itu bikin tesisnya tuh dikaji sama siapa kita nggak tahu. Kalau dia bilang ahli nasab, kita juga nggak kenal emang dia ahli nasab apa, bukan nggak dikenal bahkan. Terus kalau dia bilang pengkajian, emang dia udah pernah mengkaji kemana? Inilah dampak dari sampah yang sebetulnya udah mau dihentikan kekisruhan ini oleh Rois sampai BNU ya, dia Miftahul Akhyar. Nah, tapi ternyata nih ada sampah baru nih, gitu loh. Kita anggap karena Bang Haji ini kan banyak pendukung ya. Betul, tokoh lah ya, tokoh. Nah, tiba-tiba ngomong begini, ditambah yang tadi antum tanyakan. Nggak ada dari dulu, Beb. Sama habaib ini dari zaman pondok di Jawa udah kenal. Banyak aneh kenal habaib di Tegal gitu ya, di Jakarta juga. Nggak ada tuh. Yang tadi bilang ada habib ngajarin ke umat gitu kan, kalau anaknya itu bermaksiat gak apa-apa, diaminkan aja terus dituduh katanya ini doktrin udah mendarah daging di keluarga habaib. Gak benar. Contohnya begini, Habib Rizik aja kita lihat, kita kan ngaji sama beliau nih sekarang, kita bareng sama beliau sekarang, sampai beliau bikin FPI menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berarti kan memerangi kemunkaran. Mana ada Habib Rizik ngajarin kita suruh berbuat munkar atau ke keluarganya, justru menghindari, menjauhi, bahkan memerangi kemunkaran. Jadi menurut anda nih sedih juga ya ke Bang Haji ya, seorang tokoh ya, banyak pengikut, ini kata-katanya bahaya kan, artinya bisa didengar dan diikuti bahkan. Jadi menurut anda harusnya beliau cross check dulu nih, tabayun dulu ya, cross check dulu, bikin podcast tentang nasab ini di mana latar belakang beliau kan bukan orang ahli nasab juga. Betul. Ditambah lagi ngundang yang selama ini nggak objektif, tidak ada pembanding. Dan yang diundang
yang kita tahu nih, kita Iya. sebut aja deh, Iya. Gembul, Gembul, ya. Nah, si Gembul. Gembul gitu kan, yang kita Betul. udah tahu bagaimana dia ke habaib juga Betul. kelihatannya memang kurang suka nih. Gitu. Betul. Harusnya Roma Irama yang aneh tahu, beliau dekat nih sama habaib kan banyak. Ada Habib Ahmad Albar, Betul. ada Habib Muksin Alatas, Iya, teman musiknya nih. teman musik benar. Bahkan Bunda Elvi suaminya habaib juga. Betul. Ya kan Habib Rizik juga beliau Betul. suka datang ke rumahnya. Benar. Bahkan milad FPI beliau juga datang juga. Nah. Harusnya nanya dulu Tanya dong. dulu. Betul. Mau bahas beginian nih seperti apa? Ini Betul. tiba-tiba langsung menjustis seperti tadi itu menurut Anda sedih. Nggak ada lah habaib ngajarin Iya. ke kita nih bahwa ada Habib yang maksiat nggak. Malah yang Anda pernah dengar nih, Habib Rizik pernah mengatakan kalau Habib melakukan perbuatan baik, maka dia dapat 2 pahalanya tuh. Satu buat diri dia, yang satu lagi untuk mengharumkan Rasulullah sebagai datuknya. Kalau berbuat maksiat juga 2 tuh. Betul, betul. Yang satu buat diri dia, yang kedua mempermalukan datuknya yaitu Rasulullah. Jadi itu yang diajarin, yang kita dengar dari para habaib. Maka hati-hatilah dalam menyatakan sesuatu lah nih Bang Haji. Nah, ya artinya yang kita sesalkan beliau ngomong ini kan udah suatu doktrin dengan mereka. Memang kalau terlepas beliau pernah mendengar itu memang oknum memang mungkin saja ada wallahu alam oknum sih oknum. bukan cuma di Habib aja, Nah, di kiai, di ustaz itu juga nih. ada oknum. Iya, betul, Ya kan? betul, Bahkan betul. kan ada tokoh Beb, anaknya kena narkoba kan Betul, gitu. Jadi betul. siapa aja bisa. Bisa aja. Iya, makanya kami pun dari diajarin sama orang tua kami, bahkan Imamul Haddad pernah mengatakan, kata Imam Haddad, Habibul bin Haddad, sungguh mengherankan seseorang dapat terkelabui oleh nasab mulia semata-mata yang tidak diikuti dengan nilai-nilai luhur. Betapakah ia hanya mengandalkan itu, sedangkan Rasulullah SAW pernah berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah Al-Zahra, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat, laqata'tu yadaha." Nah, ini kami diajarkan sama orang tua kami seperti itu. Iya. Bahkan kami sering mendengar riwayat Imam Ali Zainal Abidin ketika ada satu riwayat beliau sedang tawaf di Ka'bah dan sholat dari Isya sampai menjelang subuh, ada seorang pengikutnya yang bernama Tawus Al-Yamani. Dibilang sama Tawus, "Wahai Imam, engkau adalah putra Husain, Sayyidina Husain. Engkau cucu Fatimah Zahra. Engkau cucu Imam Ali, kau cicit Rasulullah. Kenapa kau ibadah seperti ini? Kami aja mungkin yang jauh lebih banyak dosa nggak seperti ini." Tapi yang menarik kata Imam Ali Zainal Abidin pernah mengatakan cukup, "Wahai Tawus, ingatlah surga itu diciptakan buat orang baik dan berbuat amal soleh, meskipun dia itu dari budak Habasyah. Oh, luar biasa. Dan ingatlah neraka itu diciptakan bagi siapa saja, bagi orang yang berbuat jahat, meskipun itu dari muka Quraisy." Nah, ini yang sering didoktrinkan sama orang-orang tua kami seperti itu. Jangan Wah, tafakur membanggakan luar nasab biasa. Kiai. Ini yang benar ya, Bib ya? Yang Ya, benar betul, itulah. Ya kan betul. yang dididik dari guru-guru kita, orang-orang tua Betul, kita. betul, betul, Kiai. Masya Allah. Nah, ini Kiai ada beberapa poin ya di dalam podcast beliau.